Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anastasia Medina Pramono. Dalam video kali ini, aku ingin menganalisis sebuah artikel yang berjudul Difusi Inovasi Program e-Health di Puskesmas Kalijudan, Surabaya. Artikel ini bertujuan untuk meneliti proses penyebaran dan penerimaan inovasi program e-Health oleh masyarakat di Puskesmas Kalijudan, Kota Surabaya. Program ini digagas oleh Wali Kota Surabaya setelah meninjau langsung kondisi antrean di lapangan dan selanjutnya dikembangkan secara kolaboratif oleh berbagai satuan kerja perangkat daerah meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, Dinas Dukcapil, Puskesmas, rumah sakit, serta kecamatan dan kelurahan. Sebagai bentuk pendekatan yang inklusif, aplikasi Hatat dirancang dalam 3 pilihan bahasa, yaitu bahasa Indonesia, Jawa, dan Madura, guna mempermudah interaksi masyarakat dari berbagai latar budaya. Sistem pemantauan dilakukan secara digital melalui dashboard yang dikelola Dinas Kesehatan, sekaligus melalui supervisi lapangan dan pengaduan masyarakat yang dikelola oleh Media Center Pemerintah Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif degresif dalam pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan dipilih secara pervasive sampling dari kalangan pasien yang menggunakan layanan di Puskesmas Kalijudan. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kerangka teoritis yang digunakan adalah teori difusi inovasi Roger dan Schumacher yang membagi proses difusi menjadi 3 fase besar, yaitu penemuan atau invasion, penyebaran atau diffusion, dan konsekuensi. Dalam operasionalisnya, difusi inovasi mencakup 6 tahapan, yakni pengandian informasi, pengenalan, persuasi, keputusan, komunikasi, dan pelaksanaan. Di mana temuan penelitian menunjukkan bahwa proses difusi inovasi program e-Health di Puskesmas Kalijudan belum berjalan dengan optimal. Pada fase invasion, e-Health telah lahir dari proses perencanaan dan pengembangan yang cukup terstruktur. Namun pada fase diffusion, sosialisasi yang dilakukan sangat terbatas dan tidak merata, yaitu hanya berupa pembagian lembaran cetak paduan pendaftaran kepada pasien di puskesmas. Akibatnya, banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan program tersebut, apalagi cara memahami penggunaannya. Pada fase konsekuensi, tidak terjadi perubahan perilaku yang berarti, yakni volume antrean tetap tinggi dan mayoritas pasien masih memilih mendaftar secara manual dengan mengambil nomor antrean langsung di loket puskesmas. Terdapat 3 faktor utama yang melatar belakangi rendahnya adopsi program e-Health oleh masyarakat di Puskesmas Kalijudan. Pertama, rendahnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta keterbatasan kepemilikan perangkat akses internet. Kedua, sosialisasi yang tidak merata menyebabkan sebagian besar masyarakat sama sekali tidak mengetahui mengenai program ini. Ketiga, kurangnya motivasi dan keinginan masyarakat untuk beradaptasi dengan sistem baru yang dianggap lebih rumit dibanding cara manual yang sudah terbiasa mereka lakukan. Ketiga, faktor ini saling menguatkan dan menciptakan kondisi di mana inovasi yang secara teknis telah tersedia justru tidak memberikan dampak perubahan yang diharapkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan difusi inovasi di sektor publik tidak cukup hanya dengan menyediakan teknologi, tetapi juga membutuhkan strategi sosialisasi yang merata, pendekatan yang humanis, serta penguatan kapasitas masyarakat agar dapat benar-benar memanfaatkan inovasi tersebut secara optimal. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.